Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Asyhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum wa nafsi bi taqwallah faqad fazal muttaqun kama qalihi a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhan nasu ubudu rabbakumul ladzi khalaqakum wal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Shadaqallahu al-azim wa asdaqul qailin. Bapak, Ibu, Saudara dan jamaah yang saya hormati, muslimin muslimat rahimakumullah. Untuk mengawali kajian singkat pada saat ini, marilah kita bersama-sama senantiasa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana Allah senantiasa melimpahkan nikmat karunia yang tiada terhingga banyaknya pada kita semua, maka sudah semestinya, sudah seharusnya bahwa kita harus senantiasa mensyukurinya. Dengan harapan mudah-mudahan makin banyak kita bersyukur kepada Allah atas nikmat yang kita terima, Allah juga akan memberikan tambahan nikmat sampai dengan tiada terhingga. Dan mudah-mudahan kita senantiasa dijauhkan dari sikap kufur nikmat, karena telah diingatkan oleh Allah betapa orang yang kufur nikmat itu adalah diancam, diingatkan dengan siksa yang amat sangat pedih. Bapak, Ibu, Saudara dan jamaah yang berbahagia, muslimin muslimat rahimakumullah. Pada kesempatan yang berbahagia ini akan disampaikan kajian singkat dengan tema meraih pahala berlipat ganda di bulan Ramadan dengan memadukan antara amalan ibadah yang sifatnya lazim dengan amalan ibadah yang sifatnya muta'addi. Jamaah yang saya hormati, Allah menyatakan di dalam salah satu firman-Nya, yakni ayat ke-12 di surah Yasin, Allah itu menyatakan, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Inna nahnu nuhyil mauta wa naktubu ma qaddamu wa atharahum wa kulla syai'in ahsainahu fi imamin mubin. Sesungguhnya kami menghidupkan orang yang telah mati, dan kami mencatat apa saja yang telah mereka kerjakan di masa-masa yang lalu dan bekas-bekasnya. Sesungguhnya hal yang demikian itu segala sesuatu adalah telah terkumpul, telah termaktub di dalam kitab induk Allah, yakni di dalam kitab Lauhul Mahfuz. Jamaah bahagia muslimin muslimat rahimakumullah. Di dalam Islam, orang yang beribadah khususnya dan amal pada umumnya itu tidak hanya akan dinilai ketika ibadah itu dikerjakan saja, akan tapi ada atharnya, yakni ada bekas-bekas itu juga akan menjadikan catatan penting, bahkan akan menjadikan semakin berkualitas dan berkuantitas tentang nilai ibadah. Nah, di dalam bulan Ramadan ini adalah sebagai orang beriman, ini bulan yang sangat mulia. Allah membuka peluang yang luar biasa pada kita semuanya. Maka kita berusaha maksimal mungkin agar kita di dalam beramal itu dapat meraih pahala yang berlipat ganda sampai dengan tiada terhingga. Lalu apa kiat yang akan kita tempuh? Di antaranya adalah kita memadukan antara ibadah yang bersifat lazim dan ibadah yang bersifat muta'addi. Amalan ibadah yang bersifat lazim itu ialah amal ibadah yang nilainya, manfaatnya, pahalanya, kebaikannya itu adalah dominan kembali pada diri sendiri. Hanya orang yang mengerjakan ibadah lah yang akan merasakan secara langsung kesolihan pribadi.
Tapi sementara kalau dalam pengertian muta'addi, ibadah yang bersifat muta'addi adalah ibadah yang asarnya, yang bekasnya, yang kemanfaatnya ada, yakni akan memberikan kebaikan, kemanfaatan, kemaslahatan kepada orang lain, bahkan seluas-luasnya. Jamaah yang saya hormati, di dalam satu ayat atau 3 ayat berturut-turut dalam surah As-Sajdah juz ke-21 dari 15, 16 sampai dengan 17 itu yang menginspirasi agar kita ini adalah orang beriman yang hebat, itu adalah orang yang dapat memadukan antara 2 tipe ibadah tersebut. Ayatnya itu adalah Allah menyatakan, a'udzubillahi minasyaitonirrajim, innama yu'minu bi ayatina alladzina idza dzukiru biha kharru sujadaw wa sabbahu bihamdi rabbihim wa hum la yastakbirun. Tatajafa junubuhum anil madaji'i yad'una rabbahum khaufa wa tama'a wa mimma razaqnahum yunfiqun. Fala ta'lamu nafsum ma ukhfiya lahum min qurrati a'yun jazaa'an bima kanu ya'malun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu adalah hanyalah orang yang apabila diingatkan mereka itu dengan ayat-ayat kami, maka sikap mereka adalah kharru sujadan, yang kedua wasabbahu bihamdi rabbihim, dan yang ketiga wahum la yastakbirun. Mereka menyungkurkan diri sujud kepada Allah, kemudian mereka bertasbih, memohon atau memahasucikan Allah, bertasbih, dan juga adalah memuji kepada Allah, dan mereka dah tidak sama sekali bersikap sombong atau gumedi. Lalu ayat berikutnya dikatakan lambung mereka itu jauh atau merenggang atau menjauh dari tempat tidurnya. Untuk apa? Mereka dah ingin berdoa kepada Tuhannya dengan rasa sangat berharap dan juga dengan rasa takut. Dan dari rizki yang telah kami anugerahkan pada mereka, maka mereka itu menginfakkannya di jalan Allah. Maka tidak ada satu orang pun yang mengetahui tentang kenikmatan, tentang yang menyenangkan hati dan menyejukkan pandangan mata di surga nanti, karena Allah telah menyembunyikan, merahasiakan kenikmatan itu. Itu semua adalah sebagai balasan bagi orang-orang yang beramal. Jamaah yang saya hormati, muslimin muslimat rahimakumullah. Dari 2 ayat pertama, yakni 15 dan 16, kita dapat melihat di sana ibadah yang bersifat lazim itu adalah mulai dari sujudnya, zikirnya, sholatnya, bahkan sholat malam, berdoa dan sebagainya. Itu kemanfaatan yang dominan adalah untuk dirinya sendiri, yang mendapatkan ketenangan, ketentraman, kebahagiaan secara kejiwaan, secara hati, mentalnya, itu adalah yang melakukannya. Itu namanya adalah soleh secara pribadi. Namun bagian yang kedua, Allah mengatakan wa mimma razaqnahum yunfiqun, dan dari apa saja yang telah kami anugerahkan pada mereka, maka hum yunfiqun, mereka tidak membelanjakannya di jalan Allah. Nah, yang kedua inilah yang disebut sebagai amalan ibadah yang sifatnya adalah muta'addi, yakni amalan ibadah yang fadilah, manfaat dan keutamanya itu adalah kemaslahatannya itu dirasakan oleh orang lain, banyak orang, bahkan sampai dengan turun-temurun. Nah, ketika ditanyakan sebenarnya antara yang lazim dan yang muta'addi itu lebih utama yang mana? Ini sebagian besar ulama mengatakan ibadah yang bersifat muta'addi itu lebih utama. Apa dasarnya? Karena Rasulullah SAW itu menyatakan dalam satu hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Imam Abu Dawud, beliau itu mengatakan bahwa fadlul alim alal abid kafadlil qamari laital badri ngala sa'ir kawakib. Keutamaan, kelebihan orang yang berilmu, orang yang mengajarkan ilmu termasuk dalamnya, dibanding dengan orang yang ahli ibadah, itu diumpamakan seperti kelebihan, kehebatan, keunggulan bulan di malam purnama
dibanding dengan bintang gemintang yang ada di langit. Memang ketika dalam keadaan gelap, tidak ada bulan purnama, bintang gemintang, cuaca sangat cerah, itu amat sangat dominan dan menghiasi ruang angkasa sedemikian indah dan saling berlomba satu yang lainnya. Namun tatkala tanggal 13, 14, bahkan puncaknya 15 dan 16, ketika muncul bulan purnama di cuaca yang sangat cerah itu, betapa bulan purnama amat sangat dominan, demikian indah cahayanya, sedemikian dominan sehingga bintang-bintang itu terkalahkan olehnya. Jadi ada dua unsur, yang pertama itu adalah bulan purnama, yang kedua itu adalah bintang gemintang. Bagaimana perbandingannya ketika terjadi bulan purnama, demikian itu keadaannya. Demikian pula kalau kita bandingkan dengan orang yang ahli ilmu, orang yang mendakwahkan agama, itu adalah mereka itu ada jauh lebih hebat, pahalanya lebih hebat dibanding dengan orang yang ahli ibadah. Karena orang ibadah itu mereka bisa beda karena mendapatkan ilmu dari pencerahan ilmu tersebut. Juga di dalam sebuah hadis yang lain dikatakan bahwa jika ada satu orang saja yang mendapatkan hidayah dari Allah, bika, yang disebutkan oleh karena usahamu, la ayyahdiyallahu rajulan wahida bika, kata Rasulullah, itu pahalanya khairul laka, jauh lebih baik untukmu min khumrin na'am, dibanding dengan unta yang merah. Unta yang merah itu pada zaman Nabi, pada zaman dulu, zaman jahiliyah itu hanya dimiliki oleh orang yang kaya raya, dan kekayaan yang hebat yang dibanggakan apabila orang punya unta merah. Tapi itu tidak ada bandingnya apa-apa bila dibanding dengan berdakwah, menasyarkan ilmu, dan juga menyebarkan agama Islam. Adapun Allah berikan petunjuk atau tidak, itulah milik Allah. Yang penting adalah ikhtiar dan usaha kita adalah mendakwahkan agama Islam. Nah, ngilmun yuntafa'u bihi ini adalah termasuk investasi sepanjang masa. Apabila di bulan Ramadan kita adalah fokus tentang apa yang disebutkan Nabi 3 misalnya, idza mata ibnu adama in qata aluhu illa min thalathin shadaqatin jariyatin aw ilmin yuntafa'u bihi aw waladin shalihin yad'ulah. Jika manusia meninggal dunia, maka semua amal baginya terputus kecuali 3 hal. Yang pertama adalah sedekah jariah, dan yang kedua adalah ilmu yang memberi manfaat kepada diri, orang lain, sesamanya, serta anak soleh yang senantiasa berdoa kepada Allah untuk kedua orang tuanya. Nah, inilah strategi namanya amalan-amalan ibadah mutaati yang akan berikan efek seluas-luasnya, pahala sebanyak-banyaknya. Itu adalah hal-hal yang bersifat memberikan kemaslahatan pada orang lain. Sedekah jariyah itu misalnya adalah pahalanya yang mengalir terus-menerus. Ilmu yang tauhid adalah ilmu yang dinasarkan, ilmu yang disebarluaskan, yang dengan ilmu itu akan memberikan pencerahan, kemajuan, membebaskan manusia dari yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur, apalagi juga menjadi anak yang soleh-solehah, tentu saja dari masa ke masa, dari waktu-waktu, secara generasi teruskan. Maka itu adalah investasi yang biasa. Ketika di bulan Ramadan amal dilipat gandakan pahalanya Allah, lebih-lebih adalah kita beramal di bulan Ramadan amalan-amalan yang sifatnya adalah mutaati. Walaupun demikian, kita juga tetap akan membentuk pribadi yang soleh, yang solihah, yang baik secara pribadi, dengan ibadah-ibadah ritual untuk kita semuanya, sebagaimana itu juga termasuk rukun di dalam Islam. Karena sholat, puasa itu rukun dalam Islam, dan itu akan mendidik pada pribadi menjadi orang yang soleh. Dengan berbagai macam ibadah lainnya seperti i'tikaf, membaca Al-Quran, berdoa dan sebagainya. Ini yang merasakan secara pribadi. Ini adalah pembinaan secara pribadi, tapi wujudnya nanti atau hasilnya nanti juga kita kembangkan dalam bentuk memberikan kebaikan, kemaslahatan pada orang lain. Bukankah Rasulullah SAW itu telah bersabda, wallahu fi auni abdi ma kanal abdu fi auni akhi. Allah itu akan berikan pertolongan kepada hambanya selagi hamba itu senantiasa memberikan pertolongan pada orang lain. Dengan demikian maka rahmat pertolongan dari Allah itu akan kita raih, akan kita peroleh kalau kita dah banyak memberikan kemaslahatan pada orang lain. Dan yang paling hebat orang itu adalah orang yang paling banyak memberikan kemanfaatannya. Khairukum atau khairun nas anfa'uhum linnas.
yang terbaik di antara manusia adalah orang yang paling banyak memberi manfaat kepada sesamanya. Jamaah yang saya hormati, muslimin muslimat rahimakumullah. Itulah di bulan Ramadan, bulan yang agung ini yang Allah berikan janji kepada kita semuanya ini tentang pahala-pahala berlipat ganda ini. Mari kita raih dengan memadukan amalan ibadah kedua tipe tersebut, sehingga benar-benar Ramadan akan meningkatkan kualitas keimanan takwa kita, kedekatan kita pada Allah, dan kita benar-benar keluar Ramadan itu akan mendapatkan hikmah semaksimal mungkin dari ibadah di bulan Ramadan. Demikian kajian singkat pada saat ini, yang walaupun secara singkat mudah-mudahan ada manfaatnya, dan tentu saja banyak kekurangannya. Untuk itu saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah senantiasa melindungi, memberikan kekuatan lahir batin kepada kita, dan kita di dalam Ramadan bisa beribadah semaksimal mungkin. Saya kira demikian. Nasrun minallahi wa fathun qarib wa basyiril mu'minin. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.